Halo para karang malam yang belum tidur, selamat malam semua. Kali ini aku akan menceritakan kisah mistis yang dialami teman aku saat tinggal di rumah kos area Jakarta. Kisah ini merupakan sambungan dari cerita sebelumnya, tapi jika kalian berkenan, mungkin bisa buka podcast yang lain yang ada di channel ini. Hal mistis yang begini sebenarnya nggak menakutkan kalau diceritain, tapi berbeda kalau mengalaminya langsung. Mau tidur was-was kebayang kayak ada yang ngeliatin. Salah satu pengalaman yang membuat aku paranoid sampai sekarang, jika pilih-pilih kamar sebelum deal buat ngekos, niat hati ke kamar buat istirahat malah jadi parno. Karena begitu nutup pintu, ada suara langkah kaki terseret-seret yang menyentuh lantai. Ada pula tercium bau busuk, akhirnya malah memilih berjaga semalaman. Bukannya membaik, malah kadang dengar suara geraman atau suara bayangan mondar-mandir di depan kamar. Karena penasaran, keluar dah buat memastikan. Begitu dilihat, kosong. Benar-benar kosong, nggak ada orang. Akhirnya semalaman nggak bisa tidur gasik. Paling lambat tidur jam 3 subuh baru bisa tidur. Di balik pengalaman tidak mengenakan selama waktu cukup tinggal di sana, untungnya belum pernah namanya kesurupan. Paling banter cuma suara-suara aja, yang paling sering diganggu lewat mimpi. Paginya nanya ke pemilik, apa ada orang yang baru ngekos? Sialnya selalu dijawab gak ada, cuma kamu sendirian di lantai sini. Akhirnya cuma bisa menerima dengan lapang dada. Termasuk suara aktivitas di malam hari, layaknya orang sedang pindahan. Beginilah ketika dunia sana sudah tidak sungkan lagi dengan dunia kita. Lama-lama udah mulai terbiasa, sampai akhirnya mulai berdoa tiap malam sebelum tidur sebagai penenang. Di salah satu malam, waktu mau tidur sambil dengerin anak kos sedang teleponan di tangga, kebetulan kamar aku ada di lantai 2 dan dekat dengan tangga. Gak tahu orang itu lagi ngomongin apa, tapi kayaknya kedengaran seru. Tapi semuanya kayak berubah gitu, waktu aku sampai di tangga memandang ke tangga, rupanya nggak ada satu orang pun di situ. Bingung, kayak nggak percaya. Terus dari tadi yang ngobrol siapa? Tapi dari semua ini, nggak ada yang bisa ngalahin suasana ketika kalanya mata biasa kita ini bisa menipu dan menimbulkan ilusi berdasarkan apa yang kita rasakan dan kita pikirkan saat itu. Kali ini, aku akan menceritakan awal penampakan pertama yang aku alami di tahun itu. Karena sebelumnya, aku orangnya tidak peka dan tidak bisa melihat hal-hal yang berbau mistis. Setelah kejadian heboh di lantai 1, mengenai penampakan wanita berambut panjang yang sampai lantai, dan suara tangisan misterius tersebut, aku pun menjalani kehidupan normal. Aku saat itu masih fine-fine aja. Mungkin karena aku dasarnya orangnya cuek kali ya. Tak terasa, sudah sebulan aku lalui tinggal di kos ini. Dan selama sebulan ini, aku merasa baik-baik aja. Walau teman aku yang lain merasakan kejadian misterius, aku merasa nyaman dan tidak diganggu. Aku merasa, selama kita tinggal dan tidak melakukan hal-hal yang tak dianggap tabu dan tidak mengganggu mereka, kita tidak diganggu. Begitulah dalihku saat itu. Selama tinggal di lantai 1, aku cuma mengeluh kalau kamar aku berisik, apalagi kalau pagi, karena kamar aku dekat dapur dan mesin cuci. Suara-suara dari mesin cuci maupun dapur sering masuk kamar, apalagi kalau pas pagi. Apuku pun ditawari pindah ke lantai 2 oleh mas penjaga kos. Kebetulan untuk lantai 2 baru diisi sebagian orang, belum full. Karena rumah kos ini aslinya 2 rumah tapi digabung jadi satu bangunan. Aku ditawari oleh si penjaga kos deretan kamar di sisi samping rumah karena sisi satu lagi sudah full. Di sisi kamar yang ditawarkan ke aku memiliki lorong yang sempit, tapi ukuran kamarnya lebih besar dari kamarku saat ini. Hanya terdapat 4 kamar dan keempatnya kosong semua. Akhirnya aku pilih kamar yang lokasinya paling di ujung belakang dekat tangga. Alasan aku pilih kamar paling ujung karena ukuran kamarnya paling gede. Kamar ini bisa menampung 4-5 orang buat tidur. Ya, kira-kira ukurannya 4 x 4,5 meter lah, kan lumayan. Kamar mandinya juga, kamar mandi dalamnya juga gede. Ukurannya hampir 2 x 1,6 meter. Lebih besar daripada kamarku sekarang di lantai 1. Karena lokasinya paling di ujung, lebih private. Karena udah pasti nggak bakal ada orang lalu lalang di depan kamar. Jadi kalau siang aku bisa bebas buka pintu dan jendela. Emang harus diakui,
Biasanya semakin besar kamarnya, maka biasanya ongkos sewanya juga lebih mahal. Namun kok kamar yang ditawarkan ini harganya malah murah. Aku diberi diskon oleh pemilik kosnya. Bahkan lebih murah dari kamarku yang di lantai 1. Tentu saja sebagai pegawai biasa yang gajinya pas-pasan, aku girang betul dengan tawaran ini. Toh di kamar ini nantinya aku akan tinggal berdua dengan saudaraku yang kebetulan kerja juga di Jakarta. Jadi biaya kosnya bisa patungan. Makin happy lah aku ini. Udah dapat kamar yang besar, biaya kosnya akan jauh lebih murah. Tanpa curiga aku pun langsung setuju aja. Memang betul kata orang, uang dapat membutakan logika. Dulu aku pernah nanya, kok dikasih murah kenapa? Kata pemilik kos kala itu, buat penglaris karena kos ini baru saja selesai direnovasi dan biar tiap lantai terisi. Kalau seandainya aku ambil kamar ini, aku akan jadi penghuni pertama di deretan kamar sisi samping rumah. Karena seperti yang aku ceritakan tadi, di sisi ini lantai-lantai 2 masih kosong, apalagi lantai 3 udah masih gelap gulita, belum ada penghuninya sama sekali. Akhirnya, setelah memutuskan untuk pindah ke kamar di lantai 2, aku pun mulai menyicil barang dari kamar lantai 1 ke lantai 2. Biar maksudnya, pas hari H pindahan ke atas nggak repot. Aku mulai nyicil barang pindahan kala itu seminggu sebelum hari H. Sekarang ini kita mulai masuk ke part horornya nih. Pada masa mulai nyicil barang pindahan, dimulailah interaksi pertama aku dengan si pemilik asli kamar tersebut. Di kamar lantai 2, sudah tersedia spring bed 2 set, meja 2 set, kursi 4 set, dan lemari 3 set. Furniture sudah ada dan memang disediakan oleh pemilik kos. Yang aku cicil untuk pindahan adalah baju dan barang serta komputer. Sekalian mulai nyapu dan ngepel lantai. Pada hari ketiga, aku nyicil barang pindahan. Kan biasanya, aku kalau nyicil barang pindahan itu di pagi hari. Nggak tahu kenapa, setelah aku pulang kantor jam 8-an malam, aku tuh kepo ceritanya. Pengen mindahin barang pas malam jam 10-an. Sambil membawa kardus yang berisi buku-buku, aku dengan santainya melangkah naik ke lantai 2. Alangkah kagetnya saat sampai di lantai 2. Ternyata lantai 2 pas malam hari itu gelap gulita. Si penjaga kosnya ternyata tidak menyalakan lampu lorong baik di lantai 2 dan lantai 3 di deretan kamarku. Aku begitu lihat gelap-gelapan di sana, AC-nya jadi nyut juga nyalinya. Mana kamarku di ujung belakang lagi. Mau balik ke lantai 1 udah tanggung karena udah terlanjur bawa barang. Ya sudah, segeralah aku ambil HP, nyalain flashlight center. Waktu itu aku nggak nemu saklar lampu karena udah panik duluan karena gelap-gelapan. Pas melewati lorong yang gelap, saat itu aku tidak merasakan keanehan. Cuma saja lorongnya terasa panas banget dan gelap. Terus pas melewati kamar pertama, kok aku rasanya mendengar suara geraman walau cuma sebentar. Aku mikirnya mungkin karena parno aja gara-gara gelap. Tapi yang pasti, hawa lorongnya pengap dan panas banget. Kepalaku tiba-tiba terasa mulai pusing. Sempat badan oleng karena pusing, namun aku hiraukan karena belum mikir yang aneh-aneh. Untuk menuju pintu kamar yang baru, aku harus melewati tangga di lantai 3. Nah, bagian merindingnya itu pas melewati tangga menuju ke lantai 3 ini, di situ aku mencium sekilas seperti ada bau yang memperhatikan aku dari kegelapan di lantai 3. Aku sempat itu mencium tapi samar-samar semacam bau bangkai atau bau sampah busuk. Pikiranku saat itu sudah macam-macam aja, waktu itu udah kemana-mana. Kalau perasaanku saat itu, aku melihat bayangan cewek tapi samar-samar. Gak kebayang deh waktu itu paniknya kayak gimana. Udah kondisinya gelap gulita, satu tangan megangin senter HP, satu lagi nyeret kardus. Mau lari ke bawah udah tanggung, ya udah aku beraniin aja. Menurut firasatku saat itu, aku melihat sekilas sosok wanita yang sedang berdiri di lantai 3 memandang ke bawah ke arah aku yang di lantai 2. Namun bayangan itu cuma sekelebat aja. Cuma rasanya kok mataku seperti tertarik ke arah tersebut. Tapi aku hiraukan untuk segera cepat-cepat masukin barang dan turun ke lantai 1. Terus masuklah aku ke kamar baru dalam kondisi gelap. Untungnya pintu tidak dikunci. Jadi langsung main buka aja. Tapi lampu nggak bisa dinyalain karena belum dibeliin pulsa listrik.
Suasana kamar saat aku masuk itu gelap gulita, namun gerah sekali. Dan yang bikin gak nyaman kala itu tercium bau busuk yang menyengat. Baunya itu mirip kayu yang udah lama terendam air. Makin lama itu makin menjadi-jadi pening di kepala. Pas aku masuk ke kamar, kagetlah aku. Langsung aku dorong tuh kardus pakai kaki dan langsung lari ke bawah. Dan pintu juga belum aku sempat tutup juga. Yang bikin kaget saat itu aku melihat sekilas aja sih, mungkin kejadiannya 2-3 detik. Aku melihat sesosok bayangan kakek-kakek kurus agak bungkuk tapi memakai baju Jawa kuno gitu. Kedua matanya memancarkan warna merah tapi temaram. Si kakek sedang dalam keadaan kondisi duduk di ujung kamar sambil menatap aku. Udah deh, karena jiwa emang dasarnya udah parno, tanpa babi bu langsung kabur lari ngos-ngosan. Pertanyaan yang ada di benakku saat aku mencoba tidur di lantai 1, siapa sih kakek itu? Aku kagak bisa tidur saat itu, udah uring-uringan karena udah trauma diganggu makhluk halus. Saat itu aku mencoba menghibur diri dengan berpikir halusinasi karena terlalu takut dan kondisi gelap. Mungkin saja itu bisa jadi bokap atau saudaranya si penjaga kos. Mungkin selama ini belum ada penghuninya, jadi mungkin saudaranya si penjaga kos itu tidur di situ. Besok harinya, aku menanyakan perihal si kakek ke penjaga kos. Dia bilang, dia nggak bawa famili lain, cuma dia dan istrinya aja. Lah, yang jadi pertanyaan, siapa kakek yang aku lihat itu? Apakah cuma halusinasi atau gimana? Di part selanjutnya, aku akan tahu bahwa si mata merah yang aku lihat itu bukan halusinasi. Akan ada misteri yang terkuak, sosok sebenarnya dari si kakek itu. Jadi sekian dulu untuk part ini. Pantengin aja channel ini dan jangan lupa untuk klik like, share, leave comment, dan subscribe ya. Karena cerita ini bersambung terus dan berkelanjutan masih panjang episodenya.